Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah ilmu budaya dasar akan mempresentasikan materi tentang konsepsi ilmu budaya dasar dalam kesusastraan. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama adalah Nesti Wihendra Putri, yang kedua adalah Hulah Pertiwi, dan yang ketiga adalah Selin Septia Zulfiani, yaitu saya sendiri. Berikut adalah materi yang akan dibacakan oleh kami. Yang pertama adalah pendekatan kesusastraan, yang kedua adalah ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan prosa, yang ketiga adalah nilai-nilai dalam prosa fiksi, dan yang terakhir adalah ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan puisi. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pendekatan kesusastraan. Ilmu budaya dasar yang dinamakan Basic Humanities berasal dari bahasa Inggris The Humanities. Istilah ini berasal dari bahasa Latin humanus, yang berarti manusiawi, berbudaya, dan halus. Jadi, The Humanities berkaitan dengan nilai-nilai sebagai homo humanus. Pada umumnya, The Humanities mencakup filsafat, teologi, seni, dan cabang-cabangnya termasuk sastra, sejarah, cerita rakyat, dan sebagainya. The Humanities juga disebut ilmu kemanusiaan dan pengetahuan budaya. Sastra memiliki peran penting dalam The Humanities. Yang pertama adalah sastra menggunakan bahasa, di mana bahasa adalah sarana yang dapat menampung semua pernyataan dan kegiatan manusia, selain juga untuk berkomunikasi, memahami diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah sastra lebih mudah berkomunikasi. Karena sastra adalah penjabaran, berbeda dengan tarian yang merupakan abstraksi yang harus dijabarkan lagi. Yang ketiga adalah sastra didukung oleh cerita, sehingga gagasan lebih mudah tersampaikan dan orang akan lebih tertarik. Dan yang terakhir adalah sastra sebagai alat untuk membahas masalah-masalah kemanusiaan. Seni juga termasuk sastra yang memegang peran penting dalam The Humanities. Seni merupakan ekspresi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat normatif. Seni lebih mudah berkomunikasi karena nilai-nilai yang disampaikannya lebih fleksibel, baik isinya maupun cara penyampaiannya. Berdasarkan dengan moral, karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah karya sastra yang menyuarakan aspirasi zamannya dengan mengajak pembaca untuk mengikuti apa yang dikehendaki zamannya, seperti karya sastra Indonesia di zaman Jepang. Dan yang kedua adalah karya sastra yang menyuarakan gejolak zamannya, biasanya tidak mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu, akan tetapi untuk merenung. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Hanesti. Kepada Hanesti, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan prosa. Prosa disebut narrative fiction atau prose fiction. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi cerita rekaan dan definisikan sebagai bentuk cerita atau prosa yang mempunyai pameran, peristiwa, dan alur yang dihasilkan oleh daya hayal atau imajinasi. Istilah cerita rekaan umumnya dipakai untuk roman, novel, atau cerpen. Dalam kesusastraan Indonesia, terdapat dua jenis prosa. Yang pertama ialah prosa lama. Contohnya seperti dongeng, hikayat, sejarah, epos, dan cerita pelipur lara. Dan yang kedua ada prosa baru, contohnya seperti cerita pendek, roman atau novel, biografi, kisah, dan autobiografi. Materi ketiga ialah nilai-nilai dalam prosa fiksi. Yang pertama ialah prosa fiksi memberikan kesenangan. Keistimewaan kesenangan yang diperoleh dari membaca fiksi adalah pembaca mendapatkan pengalaman sebagaimana mengalaminya sendiri peristiwa atau kejadian yang dikisahkan. Pembaca dapat mengembangkan imajinasinya untuk mengenal daerah atau tempat yang asing, yang belum dikunjunginya atau yang tidak mungkin dikunjunginya selama hidupnya. Pembaca juga dapat mengenal tokoh-tokoh yang aneh atau asing, tingkah lakunya, atau mungkin rumit perjalanan hidupnya untuk mencapai sukses. Yang kedua, prosa fiksi memberikan informasi. Fiksi memberikan sejenis informasi yang tidak terdapat di dalam ensiklopedi. Dalam novel sering kita dapat belajar sesuatu yang lebih daripada sejarah atau laporan jurnalistik tentang kehidupan masa kini, kehidupan masa lalu, bahkan juga kehidupan yang akan datang, atau kehidupan yang asing sama sekali.
Yang ketiga, prosa fiksi memberikan warisan kultural. Prosa fiksi dapat menstimulasi imajinasi dan merupakan sarana bagi pemindahan yang tak henti-hentinya dari warisan budaya bangsa. Dan yang keempat, prosa memberikan keseimbangan wawasan. Lewat prosa fiksi, seseorang dapat menilai kehidupan berdasarkan pengalaman-pengalaman dengan banyak individu. Fiksi juga memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk memilih respon-respon emosional atau rangsangan aksi yang mungkin sangat berbeda daripada apa yang disajikan dalam kehidupan sendiri. Mmm, Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Netri. Baiklah, materi yang terakhir akan dibacakan oleh Hulwah. Kepada Hulwah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu Next, Sanes. ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan puisi. Next. Puisi dipakai sebagai media sekaligus sumber belajar sesuai dengan tema atau pokok bahasan yang terdapat di dalam ilmu budaya dasar. Puisi termasuk seni sastra, sedangkan sastra bagian dari kesenian, dan kesenian merupakan cabang atau unsur kebudayaan. Puisi adalah ekspresi pengalaman jiwa penyair mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan melalui media bahasa artistik atau estetik yang dirangkai secara padu dan utuh. Unsur-unsur puisi. Yang pertama ialah figura bahasa atau figurative language seperti gaya personifikasi, metafora, perbandingan, alegori, dan lain sebagainya. Sehingga puisi menjadi hidup, menarik, dan memberi kejelasan gambaran. Yang kedua, kata-kata ambiguitas. Kata-kata yaitu kata-kata yang bermakna ganda atau banyak tafsir. Yang ketiga, kata-kata berjiwa, yaitu kata-kata yang sudah diberi suasana tertentu, berisi perasaan dan pengalaman jiwa penyair sehingga terasa hidup dan memukau. Yang keempat, kata-kata konotatif, yaitu kata-kata yang sudah diberi tambahan nilai-nilai rasa dalam asosiasi-asosiasi tertentu. Dan yang kelima adalah pengulangan yang berfungsi untuk mengintensifkan hal-hal yang dilukiskan sehingga lebih menggugah hati. Next. Alasan yang mendasari penyajian puisi pada perkuliahan ilmu budaya dasar. Yang pertama, hubungan puisi dengan pengalaman hidup manusia. Perekaman dan penyampaian pengalaman dalam sastra puisi disebut pengalaman perwakilan. Dengan pengalaman perwakilan itu, sastra atau puisi dapat memberikan kepada mahasiswa insight wawasan yang penting untuk dapat melihat dan mengerti banyak tentang dirinya sendiri dan masyarakat. Pendekatan terhadap pengalaman perwakilan itu dapat dilakukan dengan suatu kemampuan yang disebut imaginative entry, yaitu kemampuan menghubungkan pengalaman hidup sendiri dengan pengalaman yang dituangkan penyair dalam puisinya. Yang kedua, puisi dan keinsyafan atau kesadaran individual. Dengan membaca puisi, mahasiswa dapat menjenguk hati atau pikiran manusia, baik orang lain maupun diri sendiri. Karena melalui puisinya, sang penyair menunjukkan kepada pembaca bagian dalam hati manusia. Ia menjelaskan pengalaman setiap orang. 3. Puisi dan keinsafan sosial. Puisi juga memberikan kepada manusia tentang pengetahuan sebagai makhluk sosial yang terlibat dalam isu dan problem sosial. Secara imajinatif, puisi dapat menafsirkan situasi dasar manusia sosial yang bisa berupa penderitaan atas ketidakadilan, perjuangan untuk kekuasaan, konflik dengan sesamanya, dan pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Hulwah. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.